Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semoga berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam materi IPS yang insya Allah hari ini kita akan mempelajari mengenai permintaan atas barang dan jasa. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh seseorang atau konsumen dalam waktu tertentu dan pada berbagai tingkat harga. Misalnya, dengan uang sebesar 15.000, Yulia mampu membeli 1 mangkok bakso serta teh es 1 gelas. Nah, dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwa permintaan dari konsumen tadi yang bernama Yulia adalah 1 mangkok soto dan 1 gelas es teh. Nah, jadi permintaan dari si Yulia adalah 1 mangkok bakso dan 1 gelas teh es dengan uang sebesar Rp15.000. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang bisa menentukan perubahan sebuah permintaan. Yang pertama yaitu pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen menunjukkan seberapa besar daya beli konsumen tersebut. Nah, semakin tinggi pendapatan konsumen, maka akan mendorong permintaan juga akan semakin tinggi. Nah, sebaliknya, kalau pendapatan seseorang itu semakin rendah, pendapatan konsumen tadi semakin rendah, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan semakin rendah. Nah, tinggi pendapatan, tinggi permintaan. Rendah pendapatan, rendah permintaan. Kemudian yang kedua, faktor yang menentukan perubahan permintaan yaitu cita rasa atau selera konsumen. Nah, selera konsumen berpengaruh terhadap jenis dan jumlah barang yang diminta. Misalnya, masyarakat Padang yang lebih menyukai makanan pedas daripada orang Jawa, secara umum, maka permintaan terhadap cabai di Padang itu lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan di Jawa. Oke, kemudian yang ketiga, harga barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat dikonsumsi sebagai pengganti atas barang lain yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Naik turunnya harga barang substitusi untuk menentukan perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Misalnya, harga sabun A naik, sedangkan harga sabun B turun. Maka konsumen yang biasa membeli sabun A akan beralih membeli ke sabun B. Hal tersebut akan menyebabkan naiknya permintaan akan sabun B. Atau misalnya kita lihat contoh yang berikutnya pada bulan Ramadan ya. Pada bulan Ramadan kalau buat bukaan, buat kolak, kadang ada orang yang menggunakan gula merah, ada orang yang menggunakan gula pasir. Pada saat gula merah itu naik, maka orang banyak akan beralih ke gula pasir. Nah, dan akhirnya nanti bisa jadi berpengaruh gula pasir juga akan naik permintaannya. Karena gula merah mahal harganya, maka konsumen banyak lari ke gula pasir yang menyebabkan harga di permintaan terhadap gula pasir itu semakin tinggi. Kemudian faktor yang berikutnya, harga barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang dapat memberi manfaat yang lebih banyak jika penggunaannya digabungkan dengan barang lain. Nah, turun naiknya harga barang komplementer juga menentukan perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Contoh, gula dan teh.
merupakan dua barang yang penggunaannya harus dilakukan bersama-sama. Karena antara gula dan teh itu saling melengkapi. Oleh karena itu, naik turunnya harga gula akan mempengaruhi perubahan jumlah teh yang diminta. Nah, jadi barang komplementer ini barang yang manfaatnya tuh akan lebih banyak, baru bisa dia dimanfaatkan apabila barang tersebut pemakaiannya kita gabungkan. Oke, yang terakhir faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah iklan. Produsen selalu mencari cara agar produk yang mereka hasilkan itu bisa laku di pasaran. Nah, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan iklan atau dengan cara promosi produk atau barang yang dihasilkan. Nah, dalam hal ini iklan juga harus dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin, agar masyarakat itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa apabila harga yang disimbol dengan P, apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta, yang disimbol dengan QD, akan semakin berkurang atau turun. Nah, sebaliknya, apabila harga itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin naik atau semakin bertambah. Nah, di sini kita lihat kesimpulannya. Jika P naik, P tadi harga, nah maka akan menimbulkan QD. QD itu adalah jumlah barang yang diminta akan turun. Nah, sebaliknya apabila P turun atau harga turun, akan berakibat permintaan atau QD menjadi naik. Nah, silakan Ananda perhatikan lagi ya. P naik, QD turun. P itu harga, QD itu permintaan, jumlah barang yang diminta. Nah, berikutnya jika P turun, jika harga turun, maka barang yang diminta akan semakin naik atau bertambah. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini ada namanya garis vertikal, ada garis horizontal. Nah, garis vertikal itu adalah garis price atau harga. Nah, yang kodenya itu P, dilambangkan dengan P, price, itu garis vertikal. Kemudian ada garis horizontal, itu disebut dengan garis quality, jumlah barang yang diminta, itu yang garis vertikal. Oke, jadi kalau bentuk kemiringan kurva permintaan ini adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah, di contoh kita bisa lihat pada harga P1, jumlah barang yang diminta adalah Q1. Pada harga P2, jumlah barang yang diminta adalah Q2. Oke, jadi kita sambungkan kurvanya. Pada P1 harga Q1, ini titiknya. Kemudian P2 harga 2, ini titiknya. Nah, kita sambungkan titiknya. Kemudian inilah bentuk dari kurva permintaan, garis permintaan tadi yang dikode dengan demand atau disimbol dengan D. Oke, jadi diulang sekali lagi, kurva permintaan ada garis vertikal P atau price, garis horizontal quality atau Q. Nah, bentuk garis kurva permintaan itu adalah miringnya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, untuk lebih memahami mengenai bentuk kurva permintaan ini, kita langsung ke contoh. Di sini kita buat contoh permintaan terhadap buku tulis.
Nah, sebelum kita membuat kurva, kita harus membuat terlebih dahulu daftarnya, tabelnya ya. Pada harga 3.200, barang yang diminta itu adalah 2. Buku tulis, permintaan terhadap buku tulis 2. Kemudian pada harga 3.100, barang yang diminta, buku tulis yang diminta sebanyak 3 buku tulis. Kemudian pada harga 2.800, jumlah buku yang diminta adalah sebanyak 4 buku. Lanjut, pada harga 2.600, barang yang diminta adalah sebanyak 5 buku tulis. Terakhir, pada harga 2.400, buku tulis yang diminta adalah sebanyak 6 buku tulis. Dari daftar permintaan terhadap buku tulis tadi, kita coba untuk membuatkan kurva permintaannya. Oke, yang pertama tadi langkahnya dibuat dulu garis vertikal, kemudian garis horizontal. Garis vertikal tadi adalah P. Kemudian yang horizontal itu adalah Q. Quality. Oke. Sekarang untuk membuat kurvanya, tadi harga dimulai dari harga 2.400. Oke. 2.400. Kemudian yang kedua 2.600, 2.800, kemudian 3.000, terakhir ada harga 3.200. Kemudian untuk yang quality, tadi yang paling rendah ada 2 buah buku tulis. 2 buku tulis, kemudian ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Oke, kita coba. Yang pertama, pada harga 3.200, barang yang diminta sebanyak 2 buku tulis. Berarti di harga 3.200, nah, berarti titiknya kita buat di sini, di jumlah barang 2. Oke. Kita hubungkan. Oke, nah, ini titik yang pertama. Kemudian yang kedua, pada harga 3.100, maaf, 3.100, kan 3.100, jumlah barang yang diminta adalah 3. Jadi ini titiknya di 3.100 dan di 3, K3. Kita tarik. Mohon maaf, garisnya kurang lurus. Nanti Ananda di rumah silahkan pakai penggaris ya. Kemudian yang ketiga, pada harga 2.800, barang yang diminta 2.800, barang yang diminta adalah 4. Berarti titiknya kita buat di sini. Oke. Harga 2.800. Oke, tarik di jumlah barang 4. Selanjutnya di harga 2.600, barang yang diminta 5. Oke, kita hubungkan lagi. Oke, terakhir di harga 2.400, barang yang diminta 6. Oke, nampak ya, kalau di saat harga itu naik, maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Nah, itulah hukum permintaan. Dikala harga itu turun, maka jumlah permintaan. Nah, di saat harga 3.200, orang yang meminta barang cuma 2. Di saat harga 2.400, yang meminta barang itu adalah 6. Nah, masing-masing titik ini kita sambungkan, Oke, kita tarik. Sekali lagi mohon maaf, kurang lurus. Oke. Nah, tadi bentuk kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah,
Nah, inilah bentuk kurva permintaan dari daftar permintaan tas tadi. Ini namanya adalah demand. Nah, ini ya cara membuat kurva permintaan. Berarti kita baca mulai dari daftar tadi, dari tabel tadi. Tapi yang jelas jangan lupa, yang pertama kita harus membuat dulu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Demikianlah pemaparan materi mengenai permintaan terhadap suatu barang dan jasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan tadi bisa Ananda pahami. Nah, untuk tugas pada hari ini, tadi kita sudah membahas mengenai bentuk dari sebuah permintaan barang atau jasa. Jadi tugas Ananda diminta untuk membuat contoh kurva permintaan terhadap suatu barang, dan sebelumnya Ananda harus mengerjakan daftar permintaan terhadap barang tersebut. Nah, untuk mengerjakan tugas ini silahkan Ananda ulang lagi, pahami lagi seperti yang sudah disajikan di contoh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.